bagaimana roh kita bisa menyala-nyala. Ya. Jadi, untuk roh kita bisa menyala, satu yang pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus dilahirkan kembali. Ketika kita menjadi manusia, kita adalah manusia yang berdosa. Betul? Nah, jadi ketika saudara terima Yesus, Roh Kudus masuk. Dan itu akan membuat roh saudara bisa menyala. Itu sebabnya ketika saudara lahir baru, saudara berapi-api. Betul nggak? Api itu harus dari dalam hati kita keluar. Kekuatan harus keluar dari dalam hati kita keluar. Bukan kekuatan yang dari luar. Kekuatan yang dari luar itu artinya di dalam perusahaan kita sering dikatakan ada satu yes itu misalnya NLK yes kan gamenya gitu. Itu yang membuat orang bersemangat dari luar. Betul? Nah, kita bisa bilang NLK yes. Nah, terus kalau kita nggak sebutin NLK yesnya gimana? Enggak. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, kasihnya Tuhan itu tinggal di dalam diri kita. Amin. Itu adalah kekuatan. Saya pernah ditanya, Pak, bagaimana kehidupan kita biar kita hidup tetap berapi-api? Biar kita kemanapun kita pergi, doa kita itu bisa dirasakan orang lain. Saya bilang nggak ada kata lain. Engkau harus tahu siapa engkau di dalam Kristus. Bahwa engkau telah diurapi. Amin. Wah, ketika Roh Kudus turun atas engkau, kuasa itu bersama dengan kita. Dan kuasa itu berjalan di muka bumi ini. Kalau engkau tidak berjalan, Roh Kudus nggak bisa bergerak. Amin. Nggak bisa bekerja. Nggak akan bekerja. Itu kita disebut partnernya Tuhan. Tanpa kita, Tuhan nggak bisa bekerja. Itu kebenarannya. Betul. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Ya. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak melihat kerajaan Allah. Ya. Nikodemus yang seorang pemimpin agama Yahudi tidak mengerti ini. Bagaimana kalau saya sudah tua? Dapatkah saya masuk ke dalam rahim ibuku dan dilahirkan kembali? Yesus bilang bukan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ketika rohmu dilahirkan kembali, rohmu akan bisa menyala. Karena Roh Kudus memberikan kehidupan kepada kita. Kekuatan kita bukan ada di kita. Tapi roh Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Itulah kekuatan kita yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mau kuat, nggak ada cara lain. Kita harus berjumpa dengan Yesus setiap hari. Amin. Betul. Di Yohanes 4, ayat 21 dikatakan, ini percakapan seorang wanita Samaria dengan Yesus di sumur yang namanya sumur Yakub. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh itulah yang tinggal di dalam diri kita. Ketika engkau datang kepada dia, engkau harus tahu bahwa Tuhan mengenal engkau. Jangan merasa Tuhan kok nggak ada ya. Tuhan ada. Apa sih itu kebenaran? Kebenaran bukan berdasarkan apa yang engkau kenal, tetapi berdasarkan apa yang Yesus lakukan bagi engkau. Itulah kebenaran yang sejati. Kekuatan kita, ketika engkau mengalami proses setiap hari,
engkau dikecewakan, engkau nggak diakui, mungkin engkau ditipu. Itu kehidupan sehari-hari saudara, Tuhan pakai untuk membangun iman saudara. Ketika engkau mengalami kecewa, engkau disakiti, engkau ditolak, saat itu engkau tetap berkata, Tuhan engkau baik. Aku tahu bahwa engkau pakai orang-orang di sekelilingku untuk membentuk aku. Ketika engkau mengerti ini, engkau bawa kepada Tuhan. Tuhan proses hatimu. Dan itulah yang akan membentuk kepribadianmu. Dan itulah kekuatan ketika engkau berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab. Penyembahan yang sesungguhnya adalah ketika engkau sadar siapa engkau di dalam Kristus. Orang tanya sama saya, Pak, gimana kita membawa hadirat Tuhan? Kebenaran hadirat Tuhan adalah engkau tahu bahwa kemana engkau pergi. 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit. Dikalikan 24, 140, 1440. Dan dikalikan 60 menit. 60 detik lagi. 86, 400. Engkau harus sadar bahwa Tuhan beserta dengan saya. Saudara nggak percaya? Kemanapun saya pergi, Tuhan menyertai saya. Kalau engkau mengerti ini, engkau tidak keluar dari hadirat Tuhan. Bahwa Tuhan ada ketika aku dimanapun. Itu sebenarnya kita dimanapun, kita tahu Tuhan menyertai kita. Pengurapan itu akan bekerja. Pengertian kebenaran tentang Tuhan, itulah yang memerdekakan kita. Itu yang membuat Tuhan bisa bekerja. Kebenaran adalah setiap saudara dan saya setelah diurapi. Gak ada yang beda. Tapi yang membedakan adalah iman. Seberapa engkau bergumul dengan permasalahanmu. Dan engkau bisa melewati masalah ini. Dan engkau berkata, Tuhan engkaulah. Bukan orang lain, tapi engkau. Apapun aku alami, aku diapa-apakan pun, Tuhan engkau baik. Kalau engkau bisa berkata itu, Tuhan engkau baik. Dan saat engkau engkau nyanyi, engkau nyembah, itu akan membawa hadirat Tuhan. Itu turun di tengah-tengah kita. Itu akan membuat Tuhan itu bekerja begitu gampang. Ikut Tuhan itu gampang, gak ada yang susah. Kalau nggak tahu. Pak, kalau saya dekat Bapak itu saya bersemangat. Ya memang harus begitu, engkau harus bersemangat. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan itu bisa menarik orang. Dan orang begitu haus akan kita. Pengen dekat dengan kita, pengen ngobrol dengan kita. Itu adalah kebenaran. Itu sebabnya. Hal yang kedua, pergi. Pergi bukan perintah pastor. Pergi bukan perintah pemimpin selu. Pergi adalah amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Kalau engkau tidak pergi, bagaimana kuasa ini bisa bekerja? Betul. Kalau engkau tidak pergi, bagaimana keselamatan bisa terjadi? Pergi. Pergi, beritakan Injil. Itulah yang terbaik. Ketika engkau mulai pergi, maka karunia-karunia ini akan menyertai kita. 9 karunia roh dan 5 jawatan itu akan menyertai kita. Itu apapun pasti ada di dalam diri kita. Cuma nggak keluar. Ya, betul. True. Saya sering ditanya, Om, gimana kita bisa tahu karunia kita? Saya bilang nggak tahu. Nggak tahu. Waktu saya pertama bertobat, saya dilayani hamba Tuhan yang Rabi Nasul. Karunia Nabi harus tunduk dengan nabi-nabi. Saya nggak tahu nabi itu apa. Karena saya baru bertobat. Halo? Nggak penting buat saya. Yang penting apa? Saya tetap bersaksi. Saya semangat ikut komsel. Saya semangat ikut melayani. Itu yang terpenting.
Mau karuniamu apapun, kalau engkau tidak bekerja, tidak melayani, gak ada gunanya. Ya. Gak ada gunanya. Semakin saya melayani, karunia itu baru bisa semakin tajam. Ya. Kalau nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Jangan pengen minta karunia. Karunia itu pemberian. Kalau Tuhan udah berikan, talenta yang Tuhan berikan itu Tuhan tuntut loh. Entah engkau punya 1, punya 2, apa punya 5. Betul nggak? Tuhan bilang, mana hasilnya? Mana hasilnya? Semakin engkau diberi banyak, engkau harus menghasilkan banyak. Halo. Jadi berani minta banyak? Nggak ada yang berani jadinya. Tuhan, aku mau jadi ini, aku mau jadi itu. Apa waktu bilang lakukan dulu? Lakukan dulu. Jadi nggak tahu kita punya karunia apa. Sampai kita melayani terus baru kita mulai tahu. Ada amin. Saya percaya Tante Tina nggak tahu dia pendoa. Dia nggak sadar. Tapi dia suka lakukan itu. Dan orang lain nggak lihat loh. Yang kelihatan yang berdiri di sini. Yang berdoa nggak ada yang tahu. Tapi justru kekuatan tinggal di dalam dia. Kalau kita mulai berdoa, mujizat demi mujizat pasti terjadi. Amin. Yes. Ada amin. Amen. Yes. Itu sesuatu yang luar biasa. Api yang Tuhan berikan harus dijaga. Betul nggak? Waktu kita pertama bertobat, kita berapi-api. Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu apa? Biar rohmu apa? Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Gimana roh kita bisa menyala-nyala kalau kita tidak melayani Tuhan? Ya. Padahal Roh Kudus sudah tinggal. Halo, udah tinggal di dalam kita. Pengurapan itu ketika engkau bekerja, dalam arti engkau melakukan apa yang engkau harus lakukan buat Tuhan, engkau sendiri Tuhan yang mengurapi engkau. Sudah jelas ketika engkau terima Roh Kudus, Tuhan udah urapi kita belum? Sudah. Sudah. Terus kuasanya itu udah ada belum? Sudah. Bekerja nggak? Bekerja. Bekerja nggak? Bekerja. Bekerja kalau engkau lakukan, engkau kerjakan. Ya. Kalau enggak bekerja. Ya. Enggak bekerja. Setiap kita udah dilahirkan kembali duduk manis, Tuhan bekerja nggak? Nggak bekerja. Betul nggak? Jadi kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Wanita yang tadi yang ketemu dengan Yesus di sumur Yakub, ketika dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, dia mulai apa? Bersaksi. Dia turun ke kampungnya, dia bawa orang naik ke atas, dan terjadilah pertobatan. Jadi keselamatan itu apa? Yesus saja sendiri menginjil loh. Yesus sendiri menginjil. Itu adalah teladan yang dia berikan kepada kita. Yesus berkata kepada wanita itu, engkau harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran adalah Yesus sendiri. Bagaimana hidup kita bisa menyala-nyala? Saudara harus punya hubungan. Kita connect dengan dia. Pak, saya nggak ada waktu, Pak. Aku kerja terlalu sibuk. Bukan itu. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita 24 jam sehari. Waktu kita yang mengaturnya. Kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, nggak ada alasan. Jadi yang ada adalah kerajinanku mulai kendor. Baru kita bilang nggak ada waktu.
Capek Pak, inilah itu. Makanya ketika orang mulai hidup dengan kesukaan dirinya, hidup kita bukan menyenangkan kita. Kalau kita menyenangkan diri kita akan jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita menyenangkan Tuhan, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Ketika engkau mulai mengambil waktu untuk melayani Tuhan, Tuhan akan terus tambahkan. Tuhan akan bawa engkau lebih dalam lagi. Dan semakin hari semakin dalam. Untuk jemaat ini, firman Tuhan, Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yes. Amin. Karena mereka akan dipuaskan. Ya. Ketika engkau mempersiapkan hatimu, engkau begitu lapar dan haus akan kebenaran Yesus Kristus, engkau akan dipuaskan. Dan apa yang susah, apa yang sulit, apa yang nggak bisa, apa yang tidak mungkin, menjadi mungkin. Karena apa? Karena kebenaran itu akan bekerja. Bukan kita yang bekerja, jangan takut. Ya. Saya percaya bisnis yang di tempat ini yang mulai macet, Tuhan mulai bukakan. Amin. Bagi saudara yang sedang bermasalah terbelit di dalam bisnis, Tuhan akan memberkati engkau. Ketika engkau punya hati dan lapar dan engkau berserah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, ini aku serahkan Tuhan seluruh hidupku kepada engkau. Ketika engkau menyerahkan, engkau angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Ya. Ketika Tuhan turun tangan, Ya. tidak ada yang sedang melawannya. Ya. Ya. Ketika engkau pakai kekuatanmu, kau akan capek. Betul. Dan aku merasakan di alam roh, Tuhan sedang membukakan pintu-pintu yang tertutup. Bagi saudara yang belajar yang sulit, bagi saudara yang penginjilan yang sulit, inilah waktunya. Inilah waktunya. Inilah waktunya. Yes. Amin. Amin. Apa yang susah menjadi mudah. Ya. Karena Roh Kudus yang bekerja, bukan kita. Amin. Amin. Saudara perlu nempel aja. Ya. Nempel sama Tuhan. Yes. Pokok anggur, ranting harus nempel sama pohonnya. Yes. Kalau enggak ada buah, mati dengan sendirinya. Kalau enggak tempel, kehidupan itu mengalir. Dan engkau akan menghasilkan buah-buah. Dan buah itu bisa dinikmati orang. Ya. Saya percaya. Untuk anak-anak muda, itu api itu membara di tempat ini. Jangan kalah sama II. Ini 2 orang katanya, kalau mau melayani saya mau ikut. Sampai ke Taiwan ikut loh. Surabaya ikut loh. Amin. Bayar harga. Di dalam pelayanan dia sendiri, mereka yang dilawat Tuhan. Gak ada yang doain. Kenapa? Roh Kudus bekerja. Ya. Kesembuhan itu dengan mudah terjadinya. Ya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, urapan itu sendiri bekerja. Pengurapan Tuhan itu sendiri bekerja di dalam diri kita. Dan kemanapun kita pergi, waktu itu saya didoakan, saya dinubuatin, terlalu kecil katanya. Engkau menjadi nabi buat gereja ini, engkau menjadi nabi bagi Indonesia, engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Hah? Saya nggak berani aminin, saudara. Kenapa? Saya nggak bisa bahasa Inggris. Bangsa-bangsa. Enggak deh. Saya baru sadar ketika saya ikut pasif ke Kamboja. Saya sama istri keluar dari hotel, ketemu pastor, anaknya, istrinya. Saya masuk, ketemu, marifat itu bekerja di dalam diriku. Aku tanya, pastor, waktu itu ada Lina apa siapa ya? Nah, Lin, bisa terjemah? Bisa, masih gampang. Yuk. Gampang udah nggak takut lagi bangsa-bangsa kan? Sudah terjemahan. Saya bilang, Lin, kasih tahu, saya rasakan kamu ini sakit. Itu sakitnya kayak mau patah. Kamu punya sakit nggak? Iya, pastor katanya.
Saya kalau musim-musim tertentu, ini kayak mau patah. Saya doain mah. Saya doain dia. Anaknya lari-lari. Saya bilang, anak ini begini-begini. Mama, iya benar Pak. Betul Pak. Amin Pak. Saya bilang, istrimu ini, gini-gini. Suaminya, iya. Gantian saut-sautan mereka. Saya cuma ngomong. Yang sautan mereka. Itu karunia bekerja dengan sendirinya. Ada amin. Ya. Roh Kudus yang tinggal di dalam aku. Dia yang berbicara kepada aku. Gampang kan? Ikut Tuhan itu gampang. Yang susah kitanya. Mikirnya. Saya mikirnya, gimana gua ngomong Inggris sama dia? Ada amin. Amin. Jadi, bagaimana roh kita menyala-nyala. Saudara harus punya hubungan dengan Tuhan. Gak ada waktu sambil kerja, sambil masak, sambil-sambilan apapun. Engkau tetap bisa berdoa. Good. Ada amin. Amin. Terus doanya gimana Pak? Kalau nggak bisa pakai bahasa roh. Ya. Saya pribadi berbahasa roh lebih banyak daripada berdoa yang kata-kata. Karena saya nggak pinter kata-kata. Ya. Saya senang. Saya kalau nyanyi istriku yang pusing. Kamu itu nyanyi apa sih kok nggak sama? Saya bilang suka-sukaku. Saya enaknya aja, iya. Saya nyanyi yang saya suka. Tuhan suka kok. Ada amin. Lah kalau nyanyi harus sama kayak atur di sini. Saya nggak masuk surga saudara. Belum sampai pintu di bawah udah ditolak sama malaikat. Fales. Lagu saya nggak begitu hafal. Bahasa Inggris saudara nyanyi seneng-seneng kira saudara saya ngerti. Nggak ngerti. Tapi saya bisa menikmati Tuhan. Saya bisa dengar suara Tuhan. Saudara ngerti bahasa Inggris, suara Tuhan dengar nggak? Belum tentu. Jangan sombong sama saya, ayo. Alkitab katakan, fungsi bahasa roh itu apa? Kalau engkau berdoa, akal budimu tidak berdoa. Rohmu yang berdoa kepada Tuhan. Dan iblis nggak ngerti. Saudara nggak ngerti. Tuhan ngerti. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Ketika saya punya koneksi dengan Tuhan, pertanyaannya, kapan saudara keluar dari hadirat Tuhan? Ketika engkau sadar bahwa Tuhan ada di dalam hidup saya, Tuhan menyertai saya setiap saat, setiap menit, setiap detik. Terus kapan kamu keluar dari hadirat Tuhan? Saya nggak perlu mau doain orang baru bahasa roh. Saya nggak suka itu. Buat saya nggak suka. Doa ya tinggal doa aja. Gak usah, motor panasin dulu. Sebelum dipakai. Udah mau pakai baru panasin. Gak ke Uber. Malingnya udah hilang. Pemanasan setiap saat. Ada amin. Mobilku penter loh, panasnya lama. Jadi saya harus siapin dulu. 5 menit sebelumnya. Saya tanya, yang mau berangkat jam berapa? Ya udah saya nyalain. Gak bisa, yuk kita berangkat. Gak bisa. Sama pelayanan hidup kita juga seperti itu. Ya, betul. Ada amin. Amin. Kalau engkau membangun hidupmu setiap hari. Misbah di dalam perjanjian lama, Alkitab katakan, setiap pagi imam harus mempersembahkan kayu bakar di imamat. Ya kan? Meletakkan korban. Halo. Kita sama. Setiap saat kita harus meletakkan kayu bakar. Betul. Nah, apinya itu dari Tuhan. Amin. Korban kita adalah korban waktu. Yes. Amin. Korban segala-galanya. Ikut Tuhan harus pengorbanan. Betul. Amin. Nggak ada ikut Tuhan, nggak ada pengorbanan, bohong. Ya. Ikut Tuhan gampang? Nggak gampang. Mamanya Vincent, Pak, aku kalau ke gereja, Pak, aku hitung, Pak. Maksimal aku 2 kali sebulan. Saya bilang, terserah lu. Urusan sama Tuhan, tiap minggu dateng.
Ini kalau datang tuh tinggalin toko. Bisa pulangnya malam, tokonya tutup. Ada anak buah yang jaga. Kalau Tuhan yang bekerja, gak ada yang bisa halangin. Ya. Saya pun gak akan halangin dia. Saya terserah lu mau tutup gimana pun suka-suka lu. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, nyaho dia. Kalau Tuhan yang bekerja, mujizat itu terjadi. Ada amin. Gampang. Ikut Tuhan. Teruslah membangun. Ada amin. Baca firman, renungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu menjadi darah daging kita. Ada amin. Biar firman Tuhan itu berbicara kepada kita.